Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunarti, mahasiswi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan substansi 3 paradigma, yaitu Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Kemudian perbedaan Good Governance dan Sound Governance. Kemudian selanjutnya saya akan menyimpulkan video yang telah Bapak bagikan. Yang pertama yaitu All Public Administration atau OPA. OPA pertama kali dikemukakan oleh seorang Presiden Amerika Serikat dan juga merupakan guru besar ilmu politik, yaitu Woodrow Wilson. Beliau menyatakan bahwa bidang administrasi itu sama dengan bidang bisnis. Oleh karena itu muncullah konsep ini. Konsep All Public Administration ini memiliki tujuan melaksanakan kebijakan dan memberikan pelayanan, di mana dalam pelaksanaannya ini dilakukan secara netral, profesional, dan harus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada 2 kunci dalam memahami OPA. Pertama yaitu adanya perbedaan yang jelas antara politik dengan administrasi. Kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi politik diberikan kepada pemimpinnya agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian New Public Management adalah paradigma yang muncul ketika melihat bahwa paradigma terdahulu, yaitu administrasi klasik, kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik, termasuk membangun masyarakat. New Public Management secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Inti materi dari paradigma ini yaitu berorientasi pada pemangkasan atau penghematan biaya, mengutamakan mekanisme pasar, manajemen kinerja, dan juga peningkatan kualitas pelayanan dan memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. Kemudian New Public Service. New Public Service adalah salah satu cara pandang baru dalam administrasi negara yang mencoba menutupi kelemahan-kelemahan paradigma OPA dan NPM. Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat sepanjang suara itu rasional dan legitimate secara normatif dan konstitusional. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses di mana para warga masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingannya, memediasi berbagai perbedaannya, dan menjalankan hak dan kewajibannya. Pemerintah diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sementara sektor swasta memainkan peranannya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat. Kemudian perbedaan Good Governance dan Sound Governance. Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Namun kemudian dalam praktiknya Good Governance ini dianggap bukan lagi sebagai sebuah solusi, karena good governance ini dianggap adalah sebuah konsep yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja. Sehingga konsep good governance ini pernah diprotes oleh Presiden Tanzania Julius Nyerere dalam konferensi PBB.
dengan lantang yang mengkritik habis-habisan konsep good governance yang dikatakannya sebagai konsep imperialis dan kolonialis. Penilaian sebagaimana yang dikemukakan oleh Nyerere tersebut, maka lalu kemudian muncullah konsep sound governance. Konsep sound governance ini semula dicetuskan oleh Ali Khwarizmi untuk membantah konsep good governance. Konsep sound governance digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang bukan hanya jelas secara demokratis dan tanpa cacat secara ekonomi, finansial, politik, organisasi, administratif, manajerial, dan etika, tapi juga jelas secara internasional dalam interaksinya dengan negara-negara lain dan dengan bagian pemerintahannya dalam cara yang independen dan mandiri. Kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil dalam video yang Bapak bagikan yaitu birokrasi pemerintah sejatinya merupakan mesin penggerak pembangunan dan pelayanan publik, sehingga reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Namun di Indonesia masih terdapat permasalahan yang menyebabkan reformasi birokrasi belum optimal, seperti pola pikir birokrat dan komitmen pemimpin. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dwianto, bahwa pola pikir birokrat sebagian besar ditempatkan sebagai penguasa, bukan pelayanan publik, sehingga perubahan sulit dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam permasalahan yang sering kita temukan dan secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat, seperti adanya pungutan liar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.